Kita bersyukur kepada Tuhan, minggu ini kita boleh kembali bertemu dan beribadah bersama-sama. Saya percaya saudara sekalian yang boleh punya privilege dan kesempatan untuk boleh datang di rumah Tuhan. Hari ini pasti sangat sukacita sekali boleh kembali duduk di ruang kebaktian dan menikmati firman Tuhan dan seluruh ibadah yang ada pada hari ini. Saudara sekalian, kita bersyukur minggu ini kita sudah kembali di dalam eksposisi dari surat 2 Petrus. Kita akan melanjutkan eksposisi ini yang kemarin terakhir di tahun yang lalu. Kita telah sampai di 2 Petrus 1 ayat 7 dan hari ini kita akan melihat di ayat yang ke-8 sampai 11. Mari sebelumnya kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan. Bapa, kami berdoa, kuduskan hati kami menjadi tempat yang maha kudus yang layak untuk menyambut Engkau hadir dan bertata di dalam kehidupan kami. Kuduskan seluruh pikiran kami dan hidup kami, agar kami boleh layak berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Bapa, berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menjelaskan firman Tuhan, menjadi berkat dan kekuatan bagi umat-Mu. Dan Tuhan, melalui firman-Mu Engkau boleh menjamah setiap kami. Engkau boleh menyatakan isi hati-Mu dan berbicara secara pribadi di dalam hati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, sekalian kita akan membaca 4 ayat dari perikop ini, dari ayat yang ke-8, 9, 10, dan 11. Sebab apabila semuanya ini ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. So, sekalian, judul dari khotbah hari ini saya memberikan judul Neither barren nor unfruitful in Christ. Ya, kalau kita membaca di ayat yang ke-8, terjemahan Alkitab LAI Indonesia menerjemahkan, jikalau semuanya itu ada padamu dengan berlimpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil. Ya, LAI memakai kata giat dan berhasil, dua kata yang bersifat positif. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa asli, so sekalian, salah satu contoh adalah New King James Version menerjemahkan secara akurat dari bahasa asli yang mengatakan, if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful. Ya, jikalau hal ini ada padamu dengan berkelimpahan, engkau tidak akan lamban atau tidak akan tandus, ya kalau pakai New King James Version, dan mandul atau tidak berbuah dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karena memang kata asli yang dipakai di dalam bahasa Yunani adalah engkau tidak akan stagnan, ya, atau mandek, dan tidak berbuah atau tidak mandul. So, sekalian, dan ketika kita melihat ayat ini lebih jelas, ya kita tahu ya bahwa di dalam seluruh firman Tuhan, berbuah itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan. Dan saya percaya juga di dalam kehidupan kita, ya kehidupan yang berbuah adalah sesuatu yang sangat dirindukan. Saya percaya ada sebagian jemaat di masa-masa new normal ini mereka mulai rajin bercocok tanam. Dan sekalian, foto ini bukan diambil dari Google atau dari manapun, tapi dikirim oleh seorang majelis yang betul-betul menanam sendiri. Dan buah ini adalah buah yang dia foto sendiri, ya, dari halaman rumahnya. Ya, ketika dia kirim ke Muse dan ke teman-teman majelis yang lain, wah, kita surprise sekali. So, sekalian, dan saya percaya saudara-saudara yang punya hobi menanam, ya, buah-buahan, ya, ketika tanaman saudara berbuah, ya, dan menghasilkan buah yang sangat ranum, ya, sangat enak, saya percaya buah itu akan menjadi exciting yang lebih besar dibandingkan Anda membelinya di supermarket atau di toko buah. Betul nggak? Ya, majelis ini adalah Pak Kurnia. Ya, dia begitu bangga dengan
hasil cocok tanamnya. Dan saya percaya kalau Anda melakukannya, Anda juga akan sangat bangga. Ya sampai kalau Anda bisa panen tomat, ya anggaplah itu ada 1 kilo ya. Itu mau dibeli sama teman yang lain, mungkin saudara nggak mau jual. Oh enggak, gue mau makan sendiri. Ya begitu bangganya saudara dengan tanaman saudara. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, pohon yang berbuah adalah sebuah gambaran yang Tuhan berikan untuk umat Israel sejak di zaman Perjanjian Lama. Contoh di Yesaya pasal 5 ketika Tuhan menggambarkan tentang Israel yang berdosa. Ya, Yesaya menyanyikan sebuah nyanyian kebun anggur. Dikatakan bahwa kebun ini ya ditanam, batu-batunya dibuang, jadi airi, dipupuk, dirawat dengan sangat baik. Tetapi pemiliknya begitu kecewa ketika melihat ya kebun ini tidak menghasilkan buah anggur yang baik dan buah anggur yang asam yang dihasilkan. Ketika di zaman Keluaran, saat orang Israel sudah di tepi sungai Yordan dan akan masuk ke tanah Kanaan. So sekalian, tanah Kanaan atau tanah perjanjian selain dikenal sebagai negeri yang berlimpah susu dan madu, ada istilah lain, ada satu gambaran lain yang juga diberikan sebagai salah satu berkat bagi negeri perjanjian yang akan dimasuki oleh Israel. Yaitu dikatakan bahwa engkau akan menikmati kebun-kebun anggur yang tidak engkau tanami, tetapi engkau akan menikmati hasilnya. Ya, dan itu adalah salah satu janji Tuhan bagi orang Israel. Sampai di kitab Kidung Agung yang berbicara tentang hubungan suami dan istri, ya kekasih yang begitu luar biasa. So sekalian, si pengantin pria mengatakan kebunku Dinda pengantinku. Dia menggambarkan ya istrinya dan kekasihnya sebagai kebun anggur ya yang private yang menjadi miliknya sendiri, dan di situ dia mendapatkan ya sukacita dan menikmati setiap buah anggur yang ada. Dan beberapa penafsir Alkitab termasuk pendeta Charles Spurgeon ya juga memakai gambaran kitab Kidung Agung sebagai relasi antara Tuhan dan orang percaya. Dan mereka mengatakan bahwa bagian ini juga berbicara bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan begitu ingin hidup kita berbuah dan menikmati hidup kita. Dan sampai di Perjanjian Baru, ketika Yesus mengatakan di Injil Yohanes, "Abide in me," tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka engkau akan berbuah lebat. Dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. So sekalian, satu kerinduan Tuhan di dalam hidup kita, ya bukanlah kita sekedar menjadi orang Kristen yang rajin melayani. Bukan sekedar kita menjadi orang Kristen yang banyak memberi persembahan. Bukan cuma itu saudara sekalian, itu adalah tampak luar dan itu adalah sebuah dampak yang mungkin akan kita nyatakan kalau betul-betul hidup kita terkoneksi di dalam Tuhan Yesus. Tapi apa yang menjadi bahasa Alkitab dan setiap kali firman Tuhan katakan adalah Tuhan mengatakan dia ingin hidup kita berbuah dan memuliakan dia, dan kita akan lihat nanti apa maknanya. So sekalian, ketika sampai di bagian ini, 2 kali ya di ayat 8 dan ayat 9, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah, dan ayat 9 dikatakan tetapi barang siapa tidak punya semuanya itu. Nah, semuanya itu apa? Kita mesti refer ke 3 ayat yang sebelumnya. Ya, dan Musa akan review sedikit karena kita sudah belajar dari tahun yang lalu, ayat 5, 6, dan 7. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian di bagian ini. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 4, ayat 5, 6, dan 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, dan kemudian bagian ini dilanjutkan di ayat 8 tadi. Ya, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Ya, atau di dalam terjemahan asli kamu akan dibuat ya untuk tidak stagnan maupun tidak berbuah di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. So sekalian, kerinduan Tuhan adalah sebuah pertumbuhan karakter yang menyeluruh dalam kehidupan iman kita.
Ada orang-orang yang mengatakan gereja kami adalah gereja yang sangat menekankan pelayanan diakonia. Kami selalu ingin mengasihi semua orang dan itu adalah fokus kami. Saya mengatakan itu adalah satu hal yang sangat baik dan puji Tuhan. Saya sempat mendengar ada sebuah kesaksian baru diceritakan oleh seorang teman 2 hari yang lalu. Mereka ada di sebuah lokasi pelayanan yang sangat membenci orang Kristen. Dan di dalam masa-masa pandemi seperti ini, ya sudah pandemi, sudah jemaat gak bisa ke gereja, masih ada orang yang mendemo gereja itu dengan alasan IMB-nya gak sah. Padahal mereka sudah mendapatkan IMB yang sah dan sudah pasti. Akibat demo yang beberapa kali dan terus-terusan, kemudian saudara sekalian Pemda lokal mencabut IMB yang ada. Dan ketika pandemi masih terus berjalan, ternyata masyarakat di situ mengalami penderitaan dan keterpurukan. Gereja yang dilukai, ya dengan kata lain dijolimi. So sekali ketika mereka melihat lingkungan yang ada, mereka digerakkan oleh Tuhan untuk melayani. Mereka tetap memberikan bakti sosial, melakukan pelayanan kesehatan, memperhatikan dan berusaha untuk mengangkat masyarakat di sekitar mereka yang tadinya menjahati mereka dan melukai mereka. Nah, itu menjadi sebuah kesaksian yang begitu luar biasa di mana kasih Tuhan dinyatakan. So sekalian ini sangat baik. Tapi saya ingin mengatakan di dalam kita melayani Tuhan, ya kita bukan hanya fokus kepada satu kasih, tapi Tuhan ingin kita berfokus di dalam seluruh area yang ada. Ada teman lain mengatakan kalau gereja saya sangat menekankan pengajaran. Kami sangat peduli dan sangat mementingkan ajaran Alkitab dan doktrin yang benar. Itu juga sangat baik. Di sini dikatakan tambahkan kepada iman kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Itu satu area yang sangat penting. Tapi kita nggak bisa hanya fokus di dalam pengetahuan dan pengajaran dan mengabaikan bagian yang lain. So sekalian sebuah pertumbuhan yang baik itu harus berjalan secara seimbang. Ya di sini ada 8 karakter: iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, mengasihi saudara-saudara dan mengasihi semua orang. Kemarin sore kita dikagetkan oleh sebuah berita bahwa Sriwijaya Air hilang dari pemantauan. Semua orang berdoa kiranya mereka balik selamat. Dan kemudian kita mendapatkan berita yang sudah lebih pasti bahwa ternyata pesawat itu jatuh di laut di sekitar Kepulauan Seribu. Dan kemudian kita mendapat sebuah rilis berita, ya daftar nama-nama penumpang yang naik di pesawat itu. Ketika saya melihat sekilas nama-nama mereka, saya tahu ada nama-nama yang saya bisa tebak, ini nama orang Kristen. Saya bisa juga menebak ada nama-nama yang saya tahu, ini kemungkinan nama dari teman kita dari kalangan yang lain. Tetapi ketika saya melihat semua nama itu, saya berduka untuk mereka. Saya tidak membedakan yang satu Kristen atau yang lain bukan Kristen. Semua adalah korban yang layak dikasihani. Semua keluarga mereka yang sedang berduka adalah orang yang perlu mendapatkan anugerah dan kasih Tuhan. Dan untuk itu kita mendoakan mereka semua. Kasih kepada semua orang adalah sesuatu yang juga kita miliki di dalam situasi concern seperti itu. Dan saudara sekalian, Tuhan ingin kita memiliki semua itu di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan mengatakan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah, engkau tidak stagnan dan engkau akan berbuah lebat di dalam pengenalanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah satu hal yang penting. Dan kalau kita melihat mundur sedikit ke bagian itu, mengapa Petrus menulis ini? Di ayat yang keempat dikatakan sebab kita adalah orang-orang yang mengambil bagian ya di dalam kodrat ilahi. Dengan jalan itu Ia atau Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Terjemahan Inggris, be the partakers of divine nature. So sekalian, kita manusia yang telah berdosa, yang telah rusak total, yang telah hancur, diadopsi oleh Tuhan kembali. Dan di dalam karya penebusannya di kayu salib, Tuhan Yesus menebus kita, menggantikan posisi kita di dalam menerima hukuman dan murka Allah. Dan sesudah itu Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya.
Tapi tidak berhenti sampai di situ. Saudara sekalian, menjadi orang Kristen bukan berarti karena saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya diselamatkan, saya dapat tiket ke surga, ya udah Tuhan, bye-bye. Saya mau menikmati hidup di dunia, nanti ketemu di surga ya. Enggak begitu saudara sekalian. Tuhan ingin ketika kita menjadi anak-anaknya, kita mengambil bagian di dalam natur ilahinya. Be the partakers of divine nature. Ya, kita mendapat DNA rohani ya yang seperti Allah di dalam hidup kita. Hari ini kita banyak bicara tentang vaksin COVID. Dan vaksinasi sudah ditemukan jauh-jauh sebelumnya. Ada berbagai vaksin yang telah diciptakan, vaksin polio ya, dan vaksin-vaksin yang lain. Ya, dan itu menolong ketika seseorang mendapat sebuah vaksinasi, maka sistem kekebalan tubuhnya akan ditingkatkan. Dan sistem kekebalan tubuh ini bisa mendeteksi DNA dari virus yang ada. Dan begitu virus itu masuk, sistem kekebalan tubuh ini bisa melawan dan mengalahkan penyakit itu. Ya, itulah DNA ya, virus yang telah diidentified oleh sistem kekebalan tubuh kita. Dan ketika seseorang mendapatkan vaksin itu, dia menjadi kuat. Saudara sekalian, hari ini vaksin menjadi begitu penting dan begitu berharga bagi semua umat manusia untuk melawan sebuah virus yang kecil. Tapi saudara sekalian, di bagian ini ketika firman Tuhan mengatakan kita menjadi partaker of divine nature, ya, kita mendapatkan spiritual DNA ya dari Allah sendiri untuk menjadi serupa dengan Dia. Ya, untuk bisa melawan setiap kuasa dosa dan pencobaan yang datang menyerang kita. Untuk hidup kita dan karakter kita dibentuk semakin serupa dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika kita membesarkan anak, kita juga ingin anak kita mendapatkan natur ya, atau sifat dari karakter kita. Beberapa waktu yang lalu si Hanan cerita, dia bilang, "Papa, saya bersyukur. Dari kecil papa itu ngajarin saya makan yang kecut-kecut." Oh ya? Misalnya apa, Han, gitu? Iya, makan jeruk nipis ya, gak pakai gula. Dan saya bisa, Pak. Atau makan yang sehat gitu ya. Apple cider ya, cuka apel. Ya, pakai madu sedikit dan itu baik. Dia bilang, ketika saya satu kali hangout dengan teman dan saya pesen jeruk nipis gak pakai gula, saya minum enak-enak aja, Pak. Begitu teman saya nyobain, mukanya satu gitu. Ya, dan dia mengatakan, teman saya itu bilang, "Gilaan, kamu bisa makan yang seperti ini." Loh, iya, ini sehat. Dia bilang, padahal teman saya itu, Pak, itu gemuk sekali ya, bobot berat badannya itu 100 kilo lebih. Dan dia selalu kalau minum sesuatu itu selalu yang manis. Itu kan gak sehat, Pak. Nah, saudara sekalian, saya menyadari bahwa nature ya, keinginan saya, kesukaan saya itu sedikit banyak dipelajari ya dan diikuti oleh anak saya. Yang kedua, ketika saya suka makanan Chinese ya, atau misalnya ayam tim obat yang rasanya mungkin bagi sebagian orang aneh dan pahit. Tapi ketika dari kecil saya dibesarkan di dalam budaya seperti itu dan saya bisa makan itu. Dan ketika saya mengajarkan itu kepada anak saya, akhirnya dia juga hobi. Dia suka yang begitu-begitu. So sekalian, dan satu kali ketika saya membuatkan sebuah minuman ya yang taste-nya itu pahit. Dan begitu dia minum, dia, "Waduh, mantep, Pak," dia bilang. Ya, yang mungkin kalau minuman itu saya berikan kepada anak-anak dari budaya yang lain, mereka akan mukanya bisa ngerenyit, apa ini ya, gak enak sama sekali. Mengapa? Karena ya, the nature of father turun kepada si anak. Saya percaya saudara sekalian, ketika Tuhan mengadopsi kita sebagai anak-anaknya, Tuhan gak cuma ingin melihat penampilan luar kita berubah. Dan Tuhan gak ingin cuma kita bersyukur bahwa kita telah diberikan tiket keselamatan untuk bisa hidup kekal bersama Dia. Tapi kita tidak mengalami perubahan apapun di dalam nature kita. Saya percaya Bapa di surga sangat ingin divine nature, nature dari Allah diturunkan dan diimpartasikan di dalam hidup kita, sehingga kita semakin serupa dengan Dia. Dan kita mencintai apa yang Dia cintai. Kita membenci apa yang Tuhan benci. Dan kita punya hati untuk bisa merespon seperti bagaimana Tuhan merespon
ketika menghadapi sebuah situasi. Terus sekalian, kodrat ilahi dari divine nature ini sangat menekankan di bagian-bagian awal bicara tentang bagian Allah. Dan kalau kita membaca bagian ini, bicara tentang anugerah Allah berulang kali. Yang pertama di ayat 3a, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. So sekalian, divine nature ini dianugerahkan oleh kuasa ilahi dari Tuhan. Yang kedua, Dia yang memanggil kita oleh pengenalan, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, kita dipanggil, diundang oleh Tuhan untuk kita memiliki nature ilahi ini. Ini inisiatif Allah. Dan yang ketiga, kembali kata anugerah dimunculkan lagi di ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di bagian Allah, ini semua sudah sempurna. Tuhan sudah memberikan dengan anugerah, Tuhan sudah memanggil kita dengan kuasanya yang mulia dan ajaib, dan Tuhan menganugerahkan bersama dengan janji yang berharga dan besar. Udah sempurna. So sekalian, tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita take it for granted. Ya udah, ya hari ini ada sebagian orang mengatakan gini, ya Tuhan, kalau Tuhan sudah mengasihi, ya udah dong. Kita tuh kalau mencintai orang, jangan kepo maksa-maksa, kalau gitu lo harus cinta gue balik. Itu kan gak tulus gitu. So sekalian, sangat mengerikan sekali hari ini pemikiran anak-anak milenial di dalam relasi kepada Tuhan juga berpikir seperti itu. So sekalian, padahal Tuhan ingin kita mencintai Dia, loving God. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, so sekalian, sekalipun ya keselamatan itu bukan usaha kita, ya tetapi di sini kata mengusahakan dengan sebaik mungkin, bukan di dalam arti untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita perlu mengupayakan ya pertumbuhan dan perubahan kita yang mencapai divine nature itu. Ya, bagian kita, firman Tuhan di sini mengatakan apa? Yang pertama, kita perlu mengembangkan karakter kudus itu dengan berlimpah-limpah. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, firman Tuhan mengatakan. Dan bagian yang berikut ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. So sekalian, ini bukan berarti keselamatan adalah usaha manusia, bukan. Keselamatan sudah diberikan dengan sempurna. Tetapi di dalam kita mengerjakan keselamatan itu, di dalam kita meresponinya, karena kita sudah diselamatkan, kita harus berusaha ya untuk nature kita bisa diubahkan. So sekalian, mengapa kita perlu ya berusaha dengan sungguh-sungguh? Setiap keluarga punya aturan rumah tangga sendiri. Ya, misalnya di dalam keluarga saudara, ada keluarga yang kalau habis makan, anaknya semua itu harus ngambil piring dan cuci sendiri. Ya nggak boleh serahkan kepada mbak atau kepada orang tua yang mencucikan piring itu. Dan mereka disiplin di dalam menerapkan itu. Ada keluarga yang kalau makan semua harus ngumpul dan berdoa sama-sama. Ada keluarga yang ketika kebaktian live streaming, saya bersyukur beberapa waktu yang lalu semua menceritakan dia mendengar sebuah kesaksian dari anak pemuda yang mengatakan bahwa dia sangat bersyukur. Papa mama yang sangat strict, sangat disiplin, walaupun agak kolot dikit, ya 15 menit atau bisa lebih sebelum kebaktian dimulai, semua sudah rapi duduk di ruang makan atau di sofa dengan pakaian lengkap yang rapi dan kebaktian sama-sama. Wow, saya mengatakan zaman gini masih ada keluarga yang begitu disiplin, puji Tuhan. Dan anak itu mengatakan saya bersyukur. Walaupun awal-awal kita sebel-sebel, tapi benar loh, kalau papa mama gak strict seperti itu, gak bakal kita bisa rapi seperti itu, gak bakal kita bisa komitmen seperti itu. Dan setelah menjalani sekian bulan, kami bersyukur. Walaupun papa mama kami kolot, tapi kami dari generasi milenial bisa belajar sesuatu untuk menghargai hadirat Tuhan. Nah, saudara sekalian, setiap keluarga punya cara main, punya aturan keluarga. Ketika engkau menjadi anak Allah, diundang ke dalam keluarga Allah, Tuhan juga mengatakan, oke, sekarang aku sudah mengadop kamu menjadi anakku. Dan di dalam keluarga rohaniku, aku punya aturan main. Aku punya prinsip rohani yang kamu harus ikuti. Kalau engkau betul-betul ingin menjadi seorang yang sepadan dengan panggilanmu dan statusmu.
So sekalian kita tidak bisa take it for granted. Yang penting gue jadi anak Allah, tapi hidup gue suka-suka maunya apa, itu terserah gue. Nggak bisa so sekalian. Kita harus memberikan semua ketekunan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Satu kali ada seorang hamba Tuhan mengatakan, di zaman hari ini, ya saya mengkhawatirkan tidak semua orang Kristen betul-betul mencintai Tuhan. Dan kalau kita nggak mencintai Tuhan, jadi masalah satu hari kelak di dalam kekekalan. Kita akan menikmati Dia, kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia. Dan kalau kita tidak mencintai satu pribadi yang sungguh-sungguh di dalam hati kita, maka untuk sebuah jangka waktu yang lama dengan Dia itu bisa stres, saudara sekalian. Saudara sekalian bayangkan kalau saudara hangout dengan seseorang yang nyebelin banget. Ya saudara tahu dia ini kepo banget, ya suka ngomongin saudara di belakang, munafik, gak tulus. Dan saudara harus hangout, katakanlah pergi berlibur di sebuah tour grup yang sama selama 7 hari atau 2 minggu berturut-turut. Dan tiap hari kalau bangun tidur keluar kamar hotel lihat dia begitu. Sepanjang jalan di bus ketemu orang itu. Dan dia terus ngomong sama Anda. Dan Anda begitu sebel masih belum beresin hati Anda dengan orang itu. Itu perjalanan tour itu akan menjadi sebuah siksaan. Tetapi ketika kita mencintai seseorang yang kita kasihi. Dan kita akan menikmati sebuah tour yang lama dengan dia, kita akan sangat senang. Apalagi dengan Tuhan yang kita cintai. Kita menikmati sebuah kekekalan bersama dengan Dia. Kita akan bersyukur. Pendeta ini ngomong gini, bayangkan dia bilang, orang yang lagi ngedugem asik-asik, ya, lagi separuh mabok, tuk-tuk tak, lagi tripping, lagi ngedugem, lagi happy, lagi menikmati segala dosa-dosa dan kenikmatan duniawi. Tiba-tiba dicomot, dibawa ke surga, ditaruh sama malaikat menyembah Tuhan, nyanyi haleluya begitu. Wah, dia bisa marah-marah. Apaan ini? Gua lagi menikmati, gua lagi senang-senang. Ngapain lu suruh gua di sini? Wasting my time. Balikin gua lagi. Mereka tidak pernah akan bersyukur untuk datang di hadirat Tuhan karena mereka tidak bisa mengerti segala keindahan hadirat Tuhan. Dan bagi orang Kristen, hari ini ketika engkau mengatakan aku adalah seorang anak Tuhan. Dan aku siap untuk menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan selama-lamanya. Saya mau tanya, apakah itu sebuah statement yang betul-betul datang dari hati kita? Atau kita cuma mau kemewahan surga? Kita cuma mau ya surga di dalam imajinasi kita yang sudah diciptakan oleh berbagai bangsa dan budaya yang ada. Ya berbagai agama menciptakan versi surga mereka masing-masing. Dan kelihatan begitu nikmat, bahkan ada berbagai versi ya yang sangat miring, yang bagi pikiran manusia yang berdosa dan jahat itu adalah kenikmatan, tapi dibilang itu adalah surga. Apakah surga seperti itu yang Alkitab ajarkan? Enggak, saudara sekalian. Surga yang sejati adalah ketika kita berjumpa dengan pribadi yang kita kasihi, Allah pencipta kita. Dan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan kita bersuka dengan Dia untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Ketika Tuhan mengungkapkan segala anugerah yang kita gak pernah mengerti dalam hidup kita. Tuhan tunjukkan. Dan kemudian di hari berikutnya Tuhan tunjukkan yang lebih lagi dan lebih lagi. Selama jutaan, miliaran, dan triliunan tahun kita terus surprise dengan kebaikan Tuhan. Itu hanya bisa kita alami ketika kita menjadi the partaker of divine nature. Sama seperti contoh Han yang suka makanan Chinese yang musuh dan semu masak. Kalau saudara tidak suka, lalu misalnya saudara tinggal di rumah musuh 1 minggu, musuh masakin begitu. Demi sopan sama musuh, iya deh enak dimakan. Tapi coba kalau saudara tinggal 1 tahun jadi anak musuh 1 tahun di rumah. Tiap hari dikasih makanan gitu. So, mungkin mengatakan musuh hari ini gua gak makan di rumah deh. Curi-curi keluar makan bakso, makan yang lain. Karena mungkin itu bukan nature saudara. So kalian, tetapi kalau kita punya nature yang sama, apa yang kita makan menjadi sesuatu kenikmatan bagi kita. Begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita punya nature yang sama, apa yang ada di hadirat Tuhan, apa yang kita alami di dalam Tuhan, akan menjadi sebuah kenikmatan yang sama yang kita bisa nikmati. Pendeta David Guzik mengatakan, ketika dia menerjemahkan
2 Petrus 1 ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Dia mengatakan beberapa orang mungkin sudah puas kalau kualitas ini sesekali ada terlihat di dalam dirinya dari waktu ke waktu. Artinya apa? Ya sedikit-sedikit kelihatan lah gitu. Tapi Alkitab tidak mengatakan begitu. Alkitab mengatakan Tuhan ingin karakter itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah. Hari ini mungkin orang melihat Anda di dalam hidupmu, sekali-sekali kelihatan Anda baik. Sekali-kali kelihatan kesaksianmu yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi Tuhan ingin bukan sekedar sampai di situ kita udah merasa puas dan cukup. Tuhan ingin itu ada di dalam hidup kita dengan berlimpah-limpah. Tentu ini gak mudah saudara sekalian. Ini membutuhkan anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Dua hasil yang kontras, jikalau ini ada padamu dengan berlimpah-limpah, engkau tidak akan lamban atau stagnan maupun mandul dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus. Tapi apabila kita tidak memiliki itu, tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik. Ya, di dalam terjemahan asli ini adalah mata yang rabun atau kabur. Ya, musuh pakai kacamata -1 lebih sedikit. Ya, belum tebal-tebal amat. Ya, kalau kacamata dibuka saya masih bisa lihat saudara. Ya, tetapi melihat tulisan yang ada di LCD di seberang mimbar sudah agak kabur. So sekali orang yang semakin kabur matanya atau ketika ada katarak, dia nggak bisa melihat dengan jelas. Begitu juga makna dari firman Tuhan ini. Ketika seorang yang mata rohaninya buta dan picik, dia tidak bisa melihat keindahan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Yang dia lihat hanya tentang dirinya sendiri, segala kelebihannya, kemegahannya, kebanggaannya, kepentingannya, dan kecintaannya kepada diri sendiri. Dan dia tidak pernah melihat Tuhan dan mencintai Tuhan. Dan kita bersyukur, ya Alkitab mengatakan ya bahwa sebuah janji yang sangat penting. Ya, bahwa kita perlu ya bertumbuh dengan berlimpah di dalam semuanya itu. Di dalam mengenal Tuhan kita dan berbuah dengan lebat. Dan dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, di dalam terjemahan versi Inggris yang lain, ya you will have entrance will be supplied to you abundantly. Ya, pintu masuk ke dalam kerajaan surga akan diberikan kepadamu dengan berlimpah-limpah. Ya, terjemahan lain yang lebih mudah dimengerti, ya, you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Engkau akan mendapatkan sambutan yang sangat ya kaya dan sangat luar biasa ketika engkau masuk di dalam kerajaannya. Saya pernah satu kali ikut sebuah retreat gereja, dan ketika saya sampai di meja pendaftaran dan ketika panitia mencari kunci pintu kamar saya, mereka bingung. Waduh, kayaknya ini sudah ada yang ngambil karena kita waktu itu adalah retreat rohaniwan. Ya, seorang pendeta lain sudah datang dan dia sudah ngambil duluan dan kemudian dia tinggal pergi. Ya, waktu itu retreat di puncak, dia mungkin pergi jalan-jalan makan sate kambing atau apa. Dan saya yang harus masuk itu nunggu bingung. Waduh, stres, sudah capek, sudah apa. Nunggu beberapa lama, ya kira-kira 1 jam lebih sampai teman itu datang. Dan dia, sorry ya Gap, tadi kamu nunggu lama ya? Iya lama, cukup lama. Iya sorry, gue pergi makan dulu. Baru dia bukain pintu dan saya bisa masuk di kamar peserta. Itu sebuah pengalaman yang sangat tidak nyaman. Tapi saya juga pernah satu kali menjadi penerjemah dari sebuah seminar. Ya, dan ada cukup banyak peserta yang sudah datang dan ngantri ketika mereka datang persis di jam yang sama, di menit yang sama. Wah, meja pendaftaran penuh dan para panitia kelabakan. Melihat situasi itu saya tahu diri. Ya, ini peserta udah puluhan. Saya sebagai tim panitia, sebagai penerjemah, saya akan mengalah dan saya tunggu di belakang. Ya, biarlah semua peserta masuk dulu. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang panitia lain yang mengenali saya. Lah, itu kan Pak Gabriel. Pak sini Pak. Loh, kenapa? Ini kasih dulu mereka. Enggak apa-apa. Kunci dan segala perlengkapan sudah kami siapkan. Ini Pak, Bapak langsung check in sana. Wah, saya kaget sekali. Ya, padahal saya ingin melayani yang lain, tapi
karena mereka mengenal dan saya sudah disiapkan, saya diberikan rich welcome. Ya, dan peserta juga tidak iri hati dan tidak marah karena dia tahu ini panitia begitu. Saya mengambil kunci dan saya langsung check in ke kamar persiapan untuk kemudian bertugas di dalam pelayanan yang ada. Wah, saya sangat sukacita sekali. Pengalaman hari itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat berbeda. So sekalian, ketika engkau mencintai Tuhan, satu hari kelak di dalam kemuliaan, di dalam kekekalan, kita akan mendapatkan rich welcome. Dan saya percaya yang akan welcome kita, ya bukan hanya kalau di dalam doktrin yang lain adalah Santo Petrus ya yang menyambut di pintu surga. Ya saya percaya bahwa Tuhan sendiri dan malaikat-malaikat akan menyambut kita. Di dalam Kisah Para Rasul kita membaca Stefanus yang mati syahid. Dia melihat surga terbuka dan Yesus berdiri menyambut dia. So sekalian, rich welcome itu akan sangat luar biasa. Lebih daripada rich welcome yang diberikan para pemimpin bangsa kepada presiden atau raja dari negara lain. The King of Kings and the Lord of Lords menyambut saudara sebagai miliknya. So sekalian, biarlah kita boleh mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap akal budi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang adalah divine, the partaker of divine nature. Kami mendapat bagian di dalam kodrat ilahi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami ingin mencintai apa yang Kau cintai. Kami ingin Tuhan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dan kami ingin setiap karakter kudus yang Tuhan ingin kami miliki, itu ada di dalam kami dan bertumbuh dengan berlimpah-limpah di dalam kami. Berkati kami Tuhan, agar kami mencintai Tuhan. Dan bukan hanya take it for granted setiap anugerah yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.